Salto. Good. Keren kan? Tamrin di sini, fun aja dulu nanti juga smart. Kali ini kita bahas video yang tagline-nya adalah anjing dipukul di Plaza Indonesia. Oke, kali ini kita lihat video-video yang viral tersebut. Nanti kita coba diskusi. Semoga dari video ini kita bisa kasih tips dan solusinya. Dengan Dr. Cesar yang setelah melakukan pemeriksaan dengan anjing Belgian Malinois bernama Faye. Setelah saya lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, secara fisikal ya, ini tidak ditemukan adanya memar atau sesuatu benjol atau pendarahan atau semacamnya. Dan diketahui respon si Faye ini masih bagus, masih sigap dan siaga. Dari area matanya pun tidak ada pendarahan atau memar atau semacamnya. Di area mulut pun sama, area telinga juga bagus. Kemudian respon dan gerakannya juga masih sangat bagus, sangat awas. Jadi bisa saya simpulkan untuk si V ini kondisinya atau keadaannya masih dalam keadaan sehat. Itu sih. Saya serius, Pak Satave yang pukul anjing di Plaza Indonesia. Saya sebagai pribadi saya minta maaf. Maafkan saya, itu anjing saya. Saya pukul dia karena terpaksa supaya dia berhenti terkena anak kucing. Saya sayang dia anjing saya. Untuk semuanya, saya serius, Pak Satave yang pukul anjing di Plaza Indonesia. Saya sebagai pribadi saya minta maaf. Maafkan saya, itu anjing saya. Saya pukul dia karena terpaksa supaya dia berhenti terkena anak kucing. Saya sayang dia anjing saya. Untuk semuanya, saya serius, Pak Satave yang pukul anjing. Oh, dimukulin karena Udah digigit Pak? itu kucingnya sampai kelapa-kelapa gitu. Ya udah digigit. Kenapa? Oh, dimukulin karena Udah digigit Pak? itu kucingnya sampai kelapa-kelapa gitu. Ya udah digigit. Kenapa? Anjing kamu siapa? Karena anjing saya kayak gitu. Jadi kenapa kamu pukul Faye? Dan sampai akhirnya jadi viral. Karena anjing saya di kucing. Terus kenapa harus dipukul kalau digigit kucing? Kucing atau anak kucing? Anak kucing. Terus kenapa harus dipukul? Dengan tujuan supaya anjing bisa lepas dari kucing tersebut. Daripada kita hanya menghujat, lebih baik kita kasih tahu cara yang benar supaya jadi kedepannya lebih baik lagi. Nah, ini cara FunSmart untuk melatih biar anjing itu nggak salah gigit, sembarangan gigit. Jadi dia tahu kapan dia mesti gigit, kapan dia mesti tenang. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini solusi dari FunSmart Academy untuk cara melatih supaya anjingnya emosinya terkontrol. Jadi supaya tidak menyerang binatang lain atau orang lain, atau tidak nurut, atau dia melawan. Jadi ini metode yang sederhana, yang paling penting ada di FunSmart, namanya place. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah Super Bass. Akan kasih contoh latih place. Place. Nah, jadi place ini dia masuk ke dalam lingkaran dan dia udah nggak boleh keluar lagi. Jadi di sini dia belajar tenang, disiplin, dan fokus sama ownernya.
Jadi dari place ini nanti kita bisa kembangkan seperti dia tadi, nggak boleh gigit sembarangan, nggak boleh gigit benda sembarangan, sampai dia nggak boleh ngejar orang atau binatang lain. Nah, setelah bas ini udah bisa diam di dalam hula hoop, jadi kita bisa simulasi seperti dia nggak boleh ngejar kucing. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, jadi nanti ada kucing yang loncat, kucing yang lari, si basnya nggak main asal nyerang, asal kejar, apalagi menggigit. Jadi place ini dilatih untuk mengkondisikan anjingnya supaya mentalnya itu stabil, nggak main sembarangan kejar, nyerang, gigit. Nah, ingat ya, bas ini anjing yang sudah jadi. Jadi prosesnya, cara tahapannya bisa latihan di Fun Smart Academy atau bisa beli video pelatihannya kita seperti ini videonya. Nah, bisa juga langsung daftar di Fun Smart Academy. Nanti kita kasih tahu prosesnya, caranya supaya melatih anjing itu dengan baik dan benar. Di Fun Smart itu tidak menggunakan pukulan, tendangan, ditarik-tarik, disentak, dicambuk-cambuk, nggak ada. Kita semua full metode yang dengan cara modern. Jadi Fun Smart Academy ini nanti melatih orangnya supaya bondingnya itu, respectnya itu sempurna. Jadi anjing itu respect kepada kita. Untuk teman-teman yang melatih proteksi, ingat, jika sudah latihan proteksi, sebaiknya obedience-nya, kepatuhannya itu sudah sampai pro. Karena untuk menghindari dia gigit sembarangan, ya tadi seperti di video, gigit kucing, gigit anak kecil, atau yang anjing lain. Jadi semoga dengan latihan sampai obedience yang sempurna, meminimalkan dia melakukan kesalahan. Setidaknya jika dia salah, kita bisa perintah dengan lost anjingnya dengan cepat, sehingga tidak melukai yang lebih dalam. Udah banyak yang bahas Plaza Indonesia yang anjingnya dipukul. Tapi di video ini kita mau bahas caranya dengan metode Fun Smart Academy. Untuk latihan yang lebih detail itu bisa bergabung di Fun Smart Academy, atau bisa lihat di IG atau YouTube-nya Fun Smart Academy, atau beli video Fun Smart Academy di Tokopedia. Di Fun Smart Academy, owner harus ikut latihan. Jadi bisa tahu cara mengkoreksi dan kasih rewardnya. Di Fun Smart Academy itu ada kurikulumnya. Jadi anjing dan ownernya tahu urutan latihannya dan tahu cara proses latihannya. Kalau dititip itu hasilnya bisa begini. Maksudnya begini adalah melatih dengan kekerasan. Karena kita tidak tahu atau tidak lihat caranya, prosesnya. Jadi kita cuma lihat hasilnya, ya kira-kira seminggu sekali kita ke sana. Jadi kita tidak tahu proses atau cara mereka melatih. Latihan yang ownernya tidak ikut atau hanya suruh karyawannya, hasilnya juga kurang maksimal. Nah, untuk masalah ini tergantung si karyawannya atau kita sebut kiper. Kalau kipernya serius dan niat, tetap ada hasilnya. Tapi kalau kipernya tidak niat dan tidak serius, ya percuma juga. Jadi dia cuma ikut latihan karena hanya tuntutan atau hanya absen. Jadi nggak ada hasilnya. Jadi sebaiknya owner lah yang ikut latihan. Ya kalau kipernya tadi bagus, nanti kipernya yang akan menjelaskan ownernya. Bagi yang menghujat video Plaza Indonesia ini, sebaiknya kasih tips atau caranya dong. Jadi jangan cuma menghujat. Seperti saya, kasih tips yaitu dengan metode place. Ya kayak tadi di video awal. Kalau masih bingung, bisa aja datang daftar menjadi murid Fun Smart Academy. Nah di video ini mereka caranya dengan model lama, metode tahun era 80-90-an. Tapi kalau di Fun Smart Academy ini, kita memakai cara modern yang di era tahun 2000-an. Tapi ini pembelajaran buat kita. Kalau kita tidak melatih dengan metode yang modern, pasti bentuknya akan seperti ini. Jadi fun aja dulu, nanti juga smart. Latih anjing itu susah, tapi jika kita mau belajar, akan menjadi mudah. Teman-teman jika ada yang mau ditambahin bisa di dalam kolom komentar
atau kasih link cara teman-teman yang latihan yang dengan metode lain, taruh linknya di kolom komentar biar semoga semuanya bisa saling berdiskusi, membagi ilmu dan pengetahuan.